dan otomatis dada yang dalamnya ada Al-Quran, orangnya menjadi mulia. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, yang insya Allah hari ini kita masih bersama narasumber yang apa nih kira-kira? Cetar membahana. Yang Masya Allah ya, kita sudah banyak mengambil istifadah ilmu dari beliau. Dan ini kehadiran beliau pun bukan yang pertama di kanal YouTube kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Karena nggak semua orang berani tampil di depan kamera. Tuh. Masya Allah. Masya Allah ya. Beliau ini nggak usah diragukan lagi. TikToknya aja udah berapa set followersnya set? TikTok ya? TikTok ya? TikTok sekarang turun sih, 3 ribuan. 3 ribuan. Kalau Instagram turun juga, sekarang 31 ribuan. Masya Allah. Sahabat Mida, jangan lupa yang belum follow beliau, jangan lupa di follow ya. Masya Allah, karena di situ ilmu semua, bukan karena receh-receh, tapi di situ banyak ibroh-ibroh, ilmu-ilmu yang mungkin jarang kita ketahui, diulas secara simpel gitu ya, Ustaz ya, secara simpel dan menarik dengan suara yang begitu jelas. Jadi sahabat Mida jangan lupa follow beliau, karena di situ ilmu semua, Masya Allah, dengan tampilan suara visual yang sangat menarik. Insya Allah di situ ilmu, jadi jangan lupa di-follow. Hari ini kita bahas lagi dengan beliau, Masya Allah, di tema yang masih sangat menarik. Dan insya Allah sesuai dengan bidang beliau sebagai Kepala Bidang Al-Quran dan Bahasa Arab ya, di Pondok Pesantren Idris, Bintan, Kepulauan Riau ya. Masya Allah. Dan kita hari ini mau diskusi ringan, ngobrol-ngobrol tentang apa namanya, posisi kita sebagai seorang muslimin dengan Al-Quran. Kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syafaat, nah, apa mungkin kiat-kiatnya, atau mungkin apakah proses-prosesnya, atau bagaimana ya dalam pengamalannya gitu saja. Dengan harapan kita pasti semua kaum muslimin berharap agar Quran itu kelak menjadi syafaat kita, Ustaz. Amin ya Rabbal. Ya, maka dari itu kita akan dengar nih diskusi sama Ustaz Hari Budiman terkait ahamiyatul Quran, mungkin ya, betapa pentingnya Al-Quran itu di dalam hidup kita. Perkenalan mungkin sudah beberapa kali episode ya, Ustaz ya. Jadi Ustaz Hari Budiman ini sudah, Masya Allah, ini beliau salah satu narasumber terbanyak di podcast kita nih. Ini udah banyak salahnya, pasti banyak salahnya. Baik, langsung saja Ustaz Hari Budiman, waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ustaz Rizky Haidsul Haq dan semua sahabat Mida dimanapun Anda berada. Mungkin tema ini seharusnya beliau yang berbicara ya, karena beliau sendiri adalah penggerak Al-Quran ini, Masya Allah. Kalau kami hanya babu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Khadim ya, babu ya. Kayak gimana nih? Sama aja. biar istilahnya keren gitu. Positif vibes-nya. Khadimul Haramain ya kan? Vibes-nya lebih positif gitu ya. Kesannya positif. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin kegagalan kita ketika kita berhubungan dengan Al-Quran atau konektif kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu tidak lancar, atau segala sesuatu lah, itu biasanya diawali karena minimnya pengetahuan kita terhadap sesuatu tersebut. Ta'rif, kemasalah bahasan ta'rif. Kalau kita belajarkan dalam bahasa Arab sendiri ya, dalam ilmu-ilmu syariat ataupun dalam apapun itu, biasanya kan ada definisi dulu. Baru di situ kan ada definisinya, tujuannya dan sebagainya. Biar terstruktur gitu ya, cara kita memahaminya gitu. Sebenarnya banyak di antara kita tuh yang tidak lulus di bidang itu, makanya hanya modal semangat seperti itu. Tapi walaupun bukan berarti yang modal semangat itu kadang-kadang lebih berhasil lagi, karena apa? Tetap semangat gitu. Nah, mungkin kita ingin berbicara, kan tadi tema kita adalah Al-Quranul Karim ya. Bagaimana motivasi Al-Quran lah kalau antum bilang kan. Maka kita harus kembali ke definisi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kan kalau dalam bahasa Arab ya disebut ada beberapa ta'rif ya. Misalnya di dalam Jama'ul Quran ya, dirasa wa tahliliyah li marwiyatihi,
ya karyanya Akram Dilmi atau Dulaimi ya, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karimu huwa kalamullahi ta'ala. Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan itu no debat lah. Ya, no debat. Betul. Sepakat lah ya semuanya. Sepakat semuanya. Ya, Al-Munazzal yang diturunkan ala Nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalnya mau kita sempurna lagi, biwasilati atau biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantaranya itu malaikat Jibril alaihissalam. Al-mu'jiz bilafzihi. Al-mu'jiz itu yang lafaznya itu di luar kebiasaan. Manusia ya terutama ya. Artinya tidak ada manusia itu yang mungkin bisa menyerupai satu ayat ataupun satu surat dalam Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana kalau kita membacanya itu dapat pahala, ya kan? Berbeda dengan hadis, ya adalah pahalanya. Cuman kan ini sudah dipastikan pahalanya gitu. Kemudian al-muftataha ya bisuratil Fatihah, dibuka dengan surat Al-Fatihah diawali. Wal muntaha bisuratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-maktubu fil masahif, yang tertulis di lembaran-lembaran. Masahif al-manqulu ilaina bit tawaturi, yang sampai kepada kita tawatur. Tawatur itu periwayatannya banyak, sehingga mustahil di dalamnya ada kebohongan ataupun ada perubahan. Jadi kalau kita mengerti, oh itu Al-Quran itu pertama perkataan Allah, kedua dia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah sendiri kan zatnya saja sudah mulia, Ustaz. Betul. Ya, bahkan ada perkataan itu, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Allah mulia, malaikat Jibril membawa Al-Quran jadi ikutan mulia. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjadi mulia penutup para nabi. Kemudian diturunkan di momen tertentu, ya, yaitu di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maka malam Ramadan jadi mulia, Lailatul Qadar jadi mulia, dan otomatis dada yang dalamnya ada Al-Quran, orangnya menjadi mulia. Jadi selama kita bergesekan dengan Al-Quran, insya Allah kita menjadi mulia. Kenapa? Karena sumbernya mulia. Ya, sumbernya mulia. Maka hulunya mulia, hilirnya pasti mulia insyaallah ta'ala. Jadi kalau kita sudah tahu diturunkan, kemudian membacanya saja dapat pahala, insyaallah dia akan menumbuhkan rasa cinta kita untuk terus membaca Al-Quran Al-Karim. Nah, dan kalau kita berbicara misalnya bagaimana sih motivasi kita untuk bisa membaca Al-Quran, ya kan, dengan baik, dengan benar. Sebenarnya kalau kita bilang apakah kita butuh motivasi, Al-Quran sendiri itu adalah motivasi. Nah, betul. Selain dia banyak kabar, ya kan, di dalamnya kan banyak kisah. Memang yang mendominasi di dalam Al-Quran itu kan kisah. Ya, agar kita ambil ibrah di dalam kisah tersebut. Dan kebanyakan kisah tersebut menjadi motivasi. Misalnya orang yang sakit, motivasinya kisah Nabi Ayub. Orang yang tidak punya anak, motivasinya surat Nabi Zakaria. Dan seterusnya, motivasi orang yang kesedihan, terus ditinggal sendirian, kesunyian, Nabi Yunus alaihissalam, dan seterusnya kan, banyak kisah-kisah. Motivasi perempuan yang kesendirian, masalahnya banyak, di situ ada kisah kisah Ibunda Maryam, dan seterusnya daripada kisah-kisah kan. Artinya itu berbentuk motivasi ya, tadi ya. Kalau kita bisa baca, Ustaz, kemudian kita ngambil terjemahannya, tafsirnya, itu semua motivasi. Maka nggak perlu kita daftar training motivasi sekian juta. Ketika di dalam termotivasi, ketika luar motivasi hilang. Kenapa? Duitnya hilang. Habis buat ikut itu. Habis. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah motivasi kalau kita bacanya, bukan sekedar membaca sebagaimana kita nyanyi lagu barat, nggak ngerti kan. Allah dalam Al-Quran mengatakan surat Al-Isra ayat 9 kan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Artinya apa? Ini Al-Quranul Karim yang di dalamnya atau yang dia itu menunjukkan kepada
jalan yang aqwam, yang mulia, yang lurus. Ya, itu motivasi kan? Wa yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira. Motivasi kan selalu, ayo kita semua bisa begini. Mendorong pada suatu hal yang positif. Benar. Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna salihah. Mereka yang mengamalkan amalan saleh Mendapatkan anna lahum ajran kabira. Bahwasanya bagi mereka itu balasan yang luar kabar biasa. gembira dengan mendapatkan balasan yang begitu besar ya, Ustaz ya. Jadi kalau kita paham ayat ini, itu udah motivasi sebenarnya bagi kita. Memang butuhlah guru ya ataupun murabbi. Kalau kita nggak sampai mikirnya, ya harus ada seperti Ustaz Rizky ini memang yang menjelaskan kepada jamaahnya gitu. Terus kan. yang jelasin saya siapa, Ustaz? Ya ustadznya antum. Makanya kan kita harus terus berguru kan, Ustaz. Betul. Kita berguru, guru kita berguru terus seperti itu. Artinya belajar itu tidak putus. Ya. Nah, jadi Masya Allah terkait dengan hal ini, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim itu sudah menjadi sebab motivasi. Ya. Semakin kita dekat dengan Quran, semakin termotivasi. Semakin jauh, semakin lemah. Gitu. Harus kita harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya motivasi kita adalah Al-Quranul Karim. Gitu. Ibarat ada teman saya dari Palestina, orang Gaza, Imam Masjid Abdul Azam, sekarang masjidnya hancur, Mahmud namanya, Mahmud Said Kamal Khur. Said Mahmud Kamal Khur. Pernah di Nuaimi lama. Pernah. Kita pernah ketemu ya. Beliau sekarang lagi sibuk, Ustaz. Sibuk mencari bantuan untuk dikirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Insya Allah nanti beliau tanggal Agustus ini, tanggal 21 datang ke Indonesia. Jadi selama sebulan, kalau misalnya Nuaimi mau ngadain apa, bisa. Selama di Jakarta. Di Jakarta beliau. Nah, nanti tergantung di mana. Kayaknya nggak bisa karena anak kepala unit bahasa dan Al-Quran. Masya Allah antum ini. Mungkin di momen lain. Gitu Ustaz. Adapun hubungan kita dengan Al-Quran itu sendiri sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Bahwasanya beliau itu mempermisalkan kita itu dengan beberapa misal. Dalam hadis ya diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah mathalul mu'min ya alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah mathalul utrujah ya. Orang yang beriman terus dia baca Al-Qur'an dia seperti utrujah. Utrujah itu kalau sekarang jeruk lah. Ya, lemon. Lemon kan asam. Iya. Jeruk Medan. Jeruk Medan. Medan kan wangi. Betul, wangi, manis, kuning lagi. Ta'muha tayyibun atau hulwun, rasanya enak, manis. Warihuha tayyib dan wangi juga baunya. Ustaz Rizky nih. Masya Allah, Ustaz Rizky itu beriman nih. Terus wangi beliau nih. Kenapa kemana-mana mensiarkan Quran? Itu kan, jadi sebutannya juga enak. Waladzi la yaqra'ul Qur'an ya kamathali tamrah. Sementara mukmin yang tidak baca Al-Qur'an seperti buah tamar. Kurma. Ini kurma itu bahasa Arab bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Tamar itu Quran. Kurma itu mungkin bahasa Pakistan kali ya. Oh iya. Enggak tahu Anda juga. Tapi kalau bahasa Arabnya dia tamr ya. Tamrun. Ya. Kalau pohonnya nakhil kan. Nah, jadi seperti kalau anab. Anab. Nakhili wa. Anab anggur Ustaz. Anggap ya. Inab. Iya benar. Nah, jadi seperti tamar itu. Tamar itu kan kurma tuh. Yang manis saja. Karena keimanan beliau jadi manis, tapi tidak wangi. Kenapa? Dia tidak dekat dengan Al-Qur'an. Yang berikutnya adalah orang yang mukmin, tidak mukmin, maksudnya munafik. Tapi dia baca Al-Quran. Dia seperti apa Ustaz? Seperti raihana. Ya, seperti raihana itu. Raihana itu mungkin sekarang tuh bumbu-bumbu, rempah-rempah ya. Yang wangi tapi pahit. Serai lah. Atau apa gitu ya. Atau kemangi. Enggak. Kemangi masih dimakan orang lah. Masih dimakan orang ya. Tapi dia wangi tapi pahit. Wanginya enak tapi rasanya pahit gitu ya. Dia ahlul Quran nih, tapi padahal dia munafik. Nah, itu dia tuh. Dia menyembunyikan sesuatu di dalam diri. Pura-pura aja. Kemudian yang berikutnya adalah permisalan sudah munafik, tidak baca Quran lagi. Kamathalil Hanzalah. Seperti Hanzalah.
Hanzalah udah nggak ada baunya, pahit pula. Pare lah ibaratnya. Pare itu kan walaupun mesti dimakan orang ya. Di somai kan kita makan pare. Kalau biasa ininya tuh saya pernah cari labu liar. Labu liar ya. Labu liar ya. Pare kan dari labu juga. Iya juga ya, benar. Pahit itu kan. Rasa baunya nggak enak, rasanya pun pahit. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya permisalannya. Ibaratnya kalau kita dekat dengan Quran, kita beriman, insya Allah kita ada orang yang taib secara pribadi dan juga kita dikenal taib. Jadi masya Allah berarti nggak ada ruginya. Betul. Ya, justru rugi kalau nggak baca Quran ya. Yang berikutnya mungkin dalam hadis yang lain nih ya, yaitu hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu kan sudah masyhur ya, sebaik-baik kalian. Ya, yang baik itu bukan cuma yang ngajar, tapi yang belajar juga baik. Jadi semuanya baik ya. Jadi hadisnya Utsman bin Affan. Artinya apa? Artinya di sini menunjukkan bahwasanya kita tuh dimotivasi kan untuk baca Quran terus, untuk ngajar Quran terus, dan seterusnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, pertanyaannya mungkin gini, bagaimana kita memulai hubungan kita dengan Al-Quran? Nah, itu ibaratnya bagaimana kita membangun relasi dengan pasangan baru itu kan ada tips-tipsnya ya. Nah, yang ta'aruf itu kan kalau udah akad, gimana? Habis akad gimana ya? Jangan gemetaran. Iya. Dengar ini dulu saat kata Aisyah Dahlan. Apa? Dokter Aisyah Dahlan. Dengar 16.000 kata dulu sehari. Latihan mendengar speaker rusak. Speaker rusak gitu. Bukan speaker rusak. Itu sudah prinsipnya. Katanya karakter perempuan itu sehari 16.000 kata. Kirain antum takut sama istri. Ya, nggak boleh baca WA sih. Bukan ya, perempuan tuh bukan speaker rusak. Memang bawaan pabrik begitu. Bawaan yang radio. Tapi ada perempuan yang ngomongnya nggak banyak Ada. Tapi biasanya satu di antara sekian. Ya. Biasanya pada umumnya gitu. Min tabiatiha gitu ya, mu'adzamuha ya. Kita kok jadi ngomongin perempuan nih? Nah, ini kok bisa lari ke situ ya? Baik, sekarang kita kembali bagaimana memulai hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Betul sekali. Ya, sebagaimana kita ketahui juga tidak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf kan seharusnya seperti itu. Kan tadi kita sudah ta'aruf nih, Al-Quran itu apa? Ya. Apa manfaatnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah bagaimana how to-nya. Ya, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, yang pertama adalah mungkin ya, kan Al-Quran itu kan dibaca. Dan bacaannya memang itu kan caranya itu cara wahyu yang turun-menurun, cara bacanya seperti itu diajarkan oleh Allah, malaikat Jibril kepada Nabi dan seterusnya kepada kita imam-imam qiraat. Maka perlu yang namanya guru. Tidak bisa kita belajar otodidak sendiri seperti itu. Perlu. Bahkan sekarang kan ada Quran yang duo Latin. Nah, kalau antum ikutin tuh di TikTok rame itu, Ustaz. Ada Quran yang viral itu namanya Quran duo Latin. Bisa duo. Nah, pertama tulisan Arab, kedua tulisan Latin, ketiga tulisan Al-Quran tapi di konsep sebagaimana biar bisa dibaca. Jadi bukan Quran lagi. Dia tulisannya hijaiyah, tapi bentuknya udah kayak grup gundul gitu ya, Ustaz ya. Ya kayak kitab-kitab kuning yang ada itu kan bahasa Indonesia tapi diarapin. Bukan, Ustaz. Gimana ya? Pokoknya carilah duo Latin. Duo Latin. Tapi mungkin komen sahabat Mida yang tahu duo Latin mungkin. Itu banyak banget terjual itu. Tapi kalau Anda lihat ya sebagai kacamata Anda pribadi, kan kita membaca Al-Quran itu kan ta'abud ya. Betul. Ta'abud bitilawatihi. Dan tentunya yang dimaksud dengan ta'abud itu adalah tilawah dengan rasam usmani. Ya kan? Kalau misalnya Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Latin, ya Bismillah misalnya dengan tulisan Indonesia, huruf Latin B, E, I, S, M, M. Seterusnya, apakah masuk ibadah? Kurang kena ya? Iya, berarti bukan baca Quran. Khusyuknya nggak dapat mungkin, Ustaz ya? Bukan baca Quran. Kan Quran hijaiyah. Rasam usmani. Itu kan Al-Quran. Nah, jadi mungkin itu ada baiknya untuk mengawali ya. Tapi ya, tidak boleh ketergantungan. Betul. Tapi tergantungnya adalah dengan guru. Jadi kita harus benar-benar mencari guru, Ustaz. Pilihlah guru yang jelas. Maksudnya sanadnya jelas, kemampuan beliau jelas dan seterusnya. Jangan
cari guru yang apa namanya nemu gitu ya. Viral nemu belajar. Biasanya kita akan temukan hal-hal yang ini. Jadi berguru lah. Iya. Ya, sebagaimana tadi kita bacakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu malam yujawwidil qur'ana athim li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha ilaina wasala. Ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan memang seperti itu. Anzala dari Allah kepada Rasul ilaina sampai kepada kita tuh wasala sampainya berguru gitu kan. Betul. Nah, jadi cari guru. Oke. Walaupun misalnya guru itu lebih muda daripada kita, nggak ada masalah. Secara umur, secara biologis dia lebih muda daripada kita. Tetapi secara keilmuan dia lebih tua daripada kita. Masya Allah. Ya nggak ada. Jadi ada orang yang lebih muda sama kita terpaut misalnya puluhan tahun. Secara biologis kita tua, dia muda. Tapi secara keilmuan dia lebih dewasa daripada kita. Nah, itu dia tuh. Jadi jangan malu untuk berguru kepada yang lebih muda, gitu ya. Saya nggak mau berguru sama dia, kenapa? Dia lebih seumuran anak saya. Iya, malu dong saya. Gitu. Jadi ilmu itu bukan diukur berdasarkan usia atau golongan. Kalau bahasanya ini apa? Al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Hadatan. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Nah, Masya Allah. Apa itu artinya? Artinya jadi dalam sebuah perkataan ulama dia mengatakan orang yang muda itu bisa dilihat tua dengan ilmunya. Masya Allah. Begitu juga orang yang tua itu bisa terlihat muda atau dalam tanda kutip belum tahu apa-apa karena ilmunya. Bocil ya. Bocil. Walaupun di dalam bocil yang terjebak di fisik yang tua. Gitu ya. Mungkin bahasa halusnya baru hijrah. Baru hijrah. Oke, baik. Siap. Lanjut, Sat. Jadi seperti itu saya, jadi bergurulah. Ya, jadi jangan pandang ini mazhab mana nih, golongan mana nih. Celananya, jenggotnya enggak. Jadi tolong hilangkan itu dulu. Tapi jenggot antum kemana sekarang, Sat? Ada, Sat. Biasanya dulu panjang. Sekarang standar. SNI. Oke, lanjut. Baik, Ustaz. Kalau ngomong jenggot. Baik, yang berikutnya adalah memahaminya. Setelah kita belajar, ya, kita pahami nih Ustaz apa yang kita baca kan? Kayak tadi, oh ternyata isi Quran itu motivasi ya. Ternyata Al-Quran itu seperti ini. Kalau kita paham, semakin kita ingin menggali. Coba sekarang buku yang laris itu di Amazon, itu adalah Al-Quran terjemahan. Yang baru ini proyeknya Ustaz Fatih Karim itu Al-Quran berbahasa Jepang. Itu laris manis di Jepang. Kenapa? Karena mereka itu haus, Ustaz. Haus tentang sesuatu ilmu. Ini kan Al-Quran itu baru menurut mereka. Karena di agama mereka nggak ada. Setelah diterjemahkan, mereka memahami. Oh, ternyata Al-Quran ini memang pas buat laris manis. Makanya kita lihat banyak yang hijrah itu. Bahkan mohon maaf, artis pornografi, Lil Black ya. Nah, antum nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Antum nggak ngikutin. Lil Black namanya. Dia orang Jepang. Dia hijrah sekarang. Dulunya nggak pakai hijab, sekarang pakai niqab. Ya, tapi kita tidak boleh ini ya melihat masa lalu seseorang. Ya, betul. Ya. Atau jangan, udah ketahuan kita cari masa lalunya. Masalah juga kita kan. Itu kita yang bermasalah. Ya, jadi lihat, Masya Allah dia aja hijrah gitu loh. Masa kita mencari masa lalunya kan kita muskilah. Betul. Berikutnya itu jadi memahami. Ketika paham, cinta. Sama antum memahami istri antum, kita bisa menerima dia dengan apa adanya. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak paham, selalu melihat dia tuh salah biasanya kan. Tafahum. Ya. Betul. Karena pernah baca status antum tuh, Sat. Dalam berkeluarga itu butuh memahami, memaafkan. Tafahum, tasamuh. Iya. Tapi memahaminya lebih banyak tuh ya. Masya Allah. Sabar ya. Sabar. Kadang ada orang kan dalam satu keluarga itu satu masuk surga karena sabar, satu masuk surga karena syukur. Misalnya istri antum. Karena apa tadi? Sabar. Karena apa? Yang pertama karena sabar. Masuk surganya. Yang kedua? Sabar. Karena syukur. Oh, bersyukur. Misalnya istri antum dapat antum kayak gini, subhanallah dia sabar terus. Masuk surga kan.
Antum dapat isi antum bagus, syukur terus masing-masing masuk surga, tapi Betul. dengan Sabar syukur. Beliau sabar, saya syukur. Oke, lanjut Ustaz. Ya, jadi kita. Kemudian mengamalkan ya, yang berikutnya adalah mengamalkan apa yang sudah kita pelajari agar tidak jadi borong beo. Ngomong aja. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi makna innal ladzina yatluna, sesungguhnya orang-orang yatlun itu maknanya sebenarnya lebih dalam dari cuma sekedar membaca. Tala yatlu artinya mengikuti Ustaz. Setelah membaca mengikuti mengamalkan. Nah, jadi maknanya kenapa pakai tala bukan qara'a? Ya kan? Karena maknanya membaca mengikuti. Coba lihat setelahnya. Yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Langsung mereka apa? Mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak daripada apa yang mereka dapatkan. Dirizkikan kan? Sirran wa alaniyah, secara diam-diam dan terang-terangan. Sesungguhnya mereka lagi berdagang, berniaga pada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah yang niaga tersebut lan tabur, tidak ada ruginya. Jadi kita amalkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ngomong aja, enggak mengamalkan apa yang kalian bicarakan? Sesungguhnya itu adalah kabura, dosa besar, sesuatu yang besar, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini guru Quran nih, berat kita ya. Berat. Kita memotivasi orang untuk baca Quran, ternyata kita nggak hatam-hatam. Allah, bacanya pas ngajar. Mewajibkan santri harus hatam dalam sekian bulan. Nah, insya Allah kan kita tilawah terus ya. Betul. Murojaah itu kita anggap tilawah. Kadang-kadang kan mungkin sebagian kita ini ada yang menganggap bahwasanya tilawah itu membaca aja. Tapi mungkin kita perlu masukkan murojaah itu tilawah juga. Ya kan? Semakin banyak murojaah, semakin banyak tilawah. Itu Ustaz. Nah, jadi berguru, terus memahami, mengamalkannya, kemudian menghafalkannya. Kenapa kok menghafalkan ini kayaknya belakangan ya? Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang suruh kita tuh menghafal. Kenyataan yang harus kita terima. Adanya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Hanya sebutan bahwasanya Al-Quran ini telah kami mudahkan untuk diingat, dibaca, dizikri, untuk diulang-ulang. Fahal min muddakir. Ada nggak yang mau mencobanya? Bukan lil hifzi ya. Jadi itu motivasi juga. Sebenarnya ada amaran suruhan menghafal Al-Quran itu kan dalam hadis tersebut ada. Misalnya dada yang kosong itu kan kal baitil kharib. Ya, dada yang kosong dari hafalan Quran itu seperti rumah yang roboh, mau kosong, mau roboh. Kenapa nggak ada hafalan apapun? Minimal ya jangan kosong-kosong banget lah. Minimal 3 kul lah. Kalau orang-orang bawa biasa ya. Kebangetan sih kalau 3 kul juga nggak ada mah. Itu udah 3 kul, salah lagi bacanya kan? Tambah lagi. Guru Quran tuh naik level terus. Ya. Kecuali dia terlalu sibuk ya. Jangan saking sibuknya ngajar lupa dengan dirinya sendiri. Nah, itu tuh. Tuh nasihat buat kita semua memang pengajar Quran ini sono ngajar, sini ngajar, sini. Kita sendiri belum murojaah. Nah, jadi imam gemeteran. Kenapa? Hafalannya entah kemana. Masya Allah. Sibuk mikirin jadwal. Subhanallah. Kayaknya kita banget ya. Kita banget atau lo banget atau gimana? Ya, insya Allah kita tetap ya. Yang kemudian terakhir Ustaz, udah tadi kan kita berguru, memahami, mengamalkan, menghafalkan, kemudian kita ajarkan. Jadi estafet. Khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Terus ngajari. Siapa orang yang bisa pelajari pertama? Keluarga kita, istri, anak kita. Jangan sampai anak kita itu Al-Fatihahnya bisa sama orang, Ustaz. Bahaya. Kenapa? Karena investasi terbesar antum ketika dia Allahu Akbar baca surat Fatihah dalam sholatnya minimal
setiap sholat lima waktu dia baca Al-Fatihah. Itu pahalanya mengalir ke rekening antum. Betul. Ya kan? Al-ilmu yuntafa'u bih. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat. Coba kalau yang ngajari gurunya, antum ngajarin orang, antum sendiri nggak aja. Nah iya. Itu minimal Al-Fatihah lah ya kan. Padahal anak itu adalah investasi kita ya. Investasi dalam konotasi yang benar ya, bukan investasi disuruh kerja dari duit. Bukan. Nah, jadi itu ya cara-caranya tadi berguru, bacanya, mengamalkannya, ya, menghafal, mengajarkan. Berguru, membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, mengajar. Oke. Kalau itu kita bisa lakukan, ya, kita cinta dengan Quran. Ya, Al-Quran itu ibarat air bagi ikan, kan? Ibarat ikan itu kan nggak bisa hidup tanpa air. Betul. Seharusnya Al-Quran itu seperti air. Bagi kita tuh ibaratnya oksigen. Kita kalau nggak punya Quran tuh nggak bisa hidup. Ya. Insya Allah. Jadi memang harus dekat dengan Quran, harus memahami. Intensitas kita harus terus kita tingkatkan hari demi hari, ya. Terus pemahaman kita tentang ayat-ayat yang muhkamat, mutasyabih juga harus jelas gitu ya. Mungkin apa ya, misalnya orang-orang Palestina nih pertanyaannya kan. Sekarang kita lagi saudara-saudara kita di Palestina tuh lagi, masya Allah, berjuang untuk mendapatkan tepung saja harus bertaruh nyawa. Iya. Ya. Tapi pertanyaannya, pernah nggak terlintas? Kenapa mereka setegar itu? Kenapa? Karena Al-Quran. Kenapa mereka nggak mau pindah aja? Kan itu udah disuruh mereka direlokasi kan, pindah ke Indonesia. Bahkan isu yang santer pindah di daerah Batam, di daerah Galang Batang, Batam gitu. Nah, kenapa mereka nggak mau, Ustaz? Justru ketika mereka pindah itu berarti mereka menyerah, surrender, ya. Tapi mereka survival, bertahan, walaupun nyawa titik darah terakhir. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Quran, salah satunya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surat Al-Isra ayat 1 kan. Mereka itu pasti baca ayat itu, hafal ayat itu, paham maknanya. Iya. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu enggak langsung kan? Nabi Muhammad kalau misalnya ngangkat, bagi Allah sangat mudah kan ngangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram? Iya enggak? Iya. Kenapa mesti jalan dulu ke Masjidil Aqsa? Untuk mengajarkan kita bahwasanya betapa pentingnya tempat itu. Betul. Karena di Palestina itu ada masjid kiblat pertama sebelum Rasulullah memindahkan Fawalli wajhaka. Ya, sebelum memindahkan dari sana ke Masjidil Haram, lama juga, berapa? 17 bulan kalau nggak salah ya. Beliau itu berkiblat di sana. Lalu muncullah isu-isu orang-orang Bani Israel. Nabi Muhammad ikut-ikutan menghadap Baitul Maqdis. Lalu Allah perintahkan pindah ke Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya kenapa kok ke situ dulu? Menunjukkan itu pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Maka ketika beliau itu kan Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa itu jadi bawabatul ardi. Ya, ila sama. Jadi menjadi gerbang, pintu di dunia untuk menuju ke langit. Dan turun lagi di situ. Dan di situ pula Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi, sholat seluruh nabi. Imamnya Nabi Muhammad SAW. Itu mereka masukkan ke dalam hati mereka. Saat Al-Quran mereka amalkan. Makanya mereka terus bertahan hingga hari ini. Teman-teman kami yang ada di sana, Masya Allah mereka luar biasa ya, walaupun nyawa. Yang baru-baru ini teman kami pernah ke Medan, tahun 2018 itu, namanya Muhammad Zaki, rahimahullah ta'ala. Dia semoga syahidnya diterima oleh Allah SWT. Dia baru-baru syahid bulan lalu kalau nggak salah. Itu bersama kami waktu di Medan, dan memang pencinta ilmu. Dia kalau ngobrol sama kami tentang fikih, nanya kitab ini, kitab itu. Jadi beliau meninggal ketika sedang operasi militer, karena bagian daripada pasukan pembebasan
pasukan. Oh, Masya Ya, karena kan syarat jadi pasukan itu kan harus hafal Quran kan. Al-Quran. Nah, yang lebih ajib itu kan mereka ngapal Quran setorannya itu sekali duduk 30 juz. Jadi memang sekali duduk itu dari pagi misalnya sampai sore itu 30 juz dibaca itu. Dan ngapalnya bukan yang bertahun-tahun, biasanya kalau di Arab sana ya, terutama di Palestina itu di musim liburan, musim panas. Ya. Mukhayyam Quran tuh. Itu pada selesai 30 juz. Ada juga barnamij namanya Soffatul Huffaz. Soffatul Huffaz. Jadi di masjid-masjid dulu tuh ketika masih kokoh berdiri, itu ada momen di mana di soft sholat itu mereka saling berhadapan untuk menyetorkan hafalannya. Enggak itu dia PNS atau pegawai swasta atau anak sekolah atau anak remaja, itu semuanya mereka itu bagian dari ini program yang itulah Mukhayyam Quran dari majelis khatmil satu kali duduk kan. Masya Allah. Jalsa wahidah seperti itu. Jadi itu yang memang luar biasa. Jadi Al-Quran itu benar-benar. Kita lihat bagaimana kan mereka ketika disudur ya Ustaz ya, bukan disutur aja ya. Disudur fil aql. Oleh sapi sutur bas ya. Bukan dihafal saja, bukan cuma jadi lagu-laguan aja. Ya, dan itu kebanyakan orang Palestina seperti itu. Oke. Jadi berapa menit lagi? Ustaz, closingnya Ustaz. Baik. Ya. Jadi itu Ustaz. Jadi kalau kita bilang siapa sih sekarang orang yang bisa kita jadikan contoh gitu. Orang ahlul Quran yang memang benar-benar Quran itu menjadi pegangan hidupnya sehingga dia strong. Ini kan kembali ke motivasi bertahan ya. Itu orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, terutama para qurra'nya, para penghafal Quran Karim. Insyaallah kita kuat dengan Al-Quranul Karim. Ya, apapun masalah kita lihat Al-Quran. Kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bagaimana mereka bisa bertahan. Salah satunya adalah Al-Quran. Kalau kita di Indonesia ini susah cari makan, wah mereka susah apa lagi? Udah nggak punya kesempatan cari makan, nggak ada. Mau ngambil makan, taruhannya nyawa. Tapi mereka nggak ada yang sampai nangis cengeng, mewek, dan nangis tapi nangisnya bangga begitu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan Palestina. Amin, amin. Allah hancurkan Israel. Amin, amin. Selamatkan saudara-saudara kita. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu Ustaz yang bisa kita obrolkan hari ini. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hari Budiman atas pemaparannya, motivasi buat kita semua bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kedekatan interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga Allah catat amin semua perjuangan kita dengan Al-Quran di mizan hasanat kita nanti. Dan juga dengan ini berakhirlah konten kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz Hari Budiman sekali lagi atas waktu dan kesempatannya mampir di konten kami. Dan kami terus mengajak sahabat Mida, jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe agar konten ini bisa terus menghadirkan manfaat untuk semuanya. Amin. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.